Di dalam gugusan cahaya merah menyala di tangan Xiaoyan, ada gulungan merah pucat. Suhu tinggi juga dipancarkan dari dalamnya. Jika pandangan seseorang melewati cahaya, dan mengamati gulungan merah pucat di dalamnya secara mendetail, samar-samar seseorang akan dapat melihat beberapa kata di atasnya. Keterampilan api Phoenix 9 lapisan, di kelas tingkat menengah. Beberapa kata sederhana menyebabkan Xiaoyan memaksakan dirinya dan menelan seteguk air liur. Di kelas tingkat menengah, sejak Xiaoyan lahir sampai sekarang, metode Qi pada tingkat seperti ini adalah metode Qi tingkat tertinggi, yang pernah dia lihat. Bahkan jika metode Qi semacam ini ditempatkan di wilayah sudut hitam, di mana barang-barang yang dicuri, atau diselundupkan dari benua mengalir, itu pasti dapat memicu sensasi. Faksi yang tak terhitung jumlahnya akan memperebutkan metode Qi ini sampai kepala mereka patah dan darah mereka tumpah. Namun, metode Qi kelas D ini, yang memiliki nilai yang sulit ditentukan, mendarat di tangan Xiaoyan dengan cara yang begitu mudah. Itu benar-benar seperti drama. Telapak tangan Xiaoyan melemparkan gulungan yang sangat ringan di tangannya. Tangannya, bagaimanapun, merasakan perasaan yang agak berat. Sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan, bisa didapatnya di masa lalu, sekarang secara acak keluar dari buku collection hall yang misterius ini. Koleksi besar yang dimiliki Akademi Jianan menyebabkan Xiaoyan menjadi terkejut tanpa henti. Tatapan Baisan dan dua lainnya berbinar saat mereka menatap gugus cahaya merah menyala di tangan Xiaoyan. Sampai sekarang, gulungan ini adalah item yang menyebabkan keributan terbesar. Meskipun mereka tidak tahu persis apa itu, mereka bisa menebak secara samar jangkauan kelasnya. Hei, kalian bertiga, ada apa? Apa kau tidak akan merebutnya sendiri? Jangan beritahu saya bahwa Anda berpikir untuk mengambilnya dari saya. Xiaoyan melemparkan cahaya merah menyala di tangannya, dan berkata sambil tersenyum. Meskipun ada 3 orang di pihak lain, yang kekuatannya tidak lemah, Xiaoyan memiliki Sun Er sebagai pembantunya di sisi ini. Bahkan jika mereka benar-benar bertarung, pihak lain tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Hehehe, Junior Xiaoyan pasti bercanda. Namun, Anda juga telah mengatakan sebelumnya bahwa hal-hal ini bergantung pada takdir. Itu dengan kemampuan Anda sehingga Anda dapat meraihnya. Tetapi Anda hanya dapat dianggap benar-benar mendapatkannya jika Anda beruntung mengeluarkannya dari gugusan cahaya. Jika tidak, apa yang terjadi pada saya sebelumnya akan menjadi contoh. Baisan melirik ke arah gugusan cahaya merah menyala di tangan Xiaoyan sambil berkata sambil tersenyum tipis, aku ingin melihat apakah Xiaoyan Junior memiliki keberuntungan ini. Alis Xiaoyan sedikit dirajut saat dia mendengar ini. Dia bertukar pandang dengan Sun Er. Tangan kanannya memegang gugusan cahaya merah menyala, sementara tangan kirinya perlahan terulur ke dalamnya. Setelah itu, dia dengan lembut melakukan kontak dengan kumpulan cahaya merah menyala. Hati Baisan dan yang lainnya juga tiba-tiba terangkat ketika mereka melihat tindakan Xiaoyan. Mata mereka menatap tangannya dengan saksama. Cahaya yang menembus tempat itu melesat melewati mereka. Banyak kelompok cahaya berulang kali terbang melewati di depan mereka. Namun, tidak satu pun dari mereka sedang ingin menghentikan mereka. Sebagai gantinya, mereka menatap tubuh Xiaoyan. Ketika dihadapkan pada hal yang baik, banyak orang yang bersikap jika saya tidak bisa memilikinya, Anda juga bisa melupakan mendapatkannya. Oleh karena itu, mereka benar-benar ingin berbahagia atas kesengsaraan Xiaoyan saat melihat penampilan Xiaoyan yang tertekan karena gagal mendapatkan barang tersebut. Tangan Xiaoyan perlahan-lahan diteruskan ke sekelompok cahaya. Perasaan hangat menyebar dari telapak tangannya. Namun, bagi Xiaoyan yang sering bermain api, suhu kecil ini hanyalah sebuah piring kecil. Tangannya berangsur-angsur menjulur ke gugus cahaya dan sesaat kemudian, akhirnya bertemu dengan perasaan perlawanan. Dia perlahan menghembuskan napas dan mengatupkan giginya. Tangannya tiba-tiba menekan ke bawah, dan cahaya merah menyala tiba-tiba menjadi lebih terang. Kegembiraan liar segera menyerbu wajah Xiaoyan saat tangannya diulurkan ke sekelompok cahaya dengan cara seperti kilat dan segera mengeluarkannya sekali lagi. Ada gulungan berwarna merah tua tambahan di dalamnya. Haha, sepertinya keberuntunganku cukup baik. Xiaoyan memegang gulungan gelap berwarna merah itu dengan erat. Kegembiraan di wajahnya sulit disembunyikan saat dia tertawa keras.
Ekspresi Baisan mau tidak mau menjadi sedikit jelek saat melihat Xiaoyan benar-benar berhasil mendapatkan barang tersebut. Dia mendengus dan mengalihkan pandangannya dari Xiaoyan, mulai mencari target berikutnya untuk ditangkap. Hu Jia dan Wu Hao juga memandangi gulungan merah tua di tangan Xiaoyan dengan mata penuh rasa iri. Sesaat kemudian, mereka hanya bisa menoleh dan mencari mangsa. Hehehe, selamat Xiaoyan GG. Sun Er menoleh dan berkata sambil tersenyum kepada Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum. Dia membelai gulungan merah tua di tangannya dengan lembut. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba melemparkan gulungan itu ke Sun Er dan tersenyum berkata, tidak ada gunanya bagiku untuk memegang metode Qi ini. Jika Sun Er menyukainya, saya akan memberikannya kepada Anda. Selama bertahun-tahun, saya tidak pernah memberi Anda barang berharga seperti itu. Orang ini sangat murah hati. Itu adalah metode Qi kelas D meskipun sebagian besar perhatian Baisan dan dua lainnya ditempatkan untuk mencari target, tindakan di mana Xiaoyan melemparkan metode Qi ke Sun Er juga terlihat oleh mereka. Ini terutama ketika mereka mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Xiaoyan. Mereka tidak bisa membantu tetapi tercengang. Ekspresi mereka segera menjadi sedikit aneh. Metode Qi kelas D, ini adalah barang yang tak ternilai harganya. Apakah orang ini tidak terlalu murah hati? Sun Er sedikit tertegun saat menerima gulungan itu. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara lembut, selama kompetisi kualifikasi, saya mengamati warna dan tingkat kekuatan Dou Qi Anda selama pertarungan. Saya pikir metode Qi yang Anda latih hanyalah kelas Suan, kan? Untuk sementara, Xiaoyan mengangguk tanpa daya. Flame mantra saat ini memang hanya berevolusi hehehe Lasuan. Kamu masih ingin memberikannya padaku. Metode Qi ini jelas merupakan afinitas api dan lebih cocok untuk Anda. Sun Er berkata dengan sikap kesal. Karena beberapa alasan, saya tidak dapat mengubah metode Qi saya. Oleh karena itu, selain memberikannya kepadamu, aku sama sekali tidak menggunakannya. Xiaoyan mengulurkan tangannya. Dia tidak bisa menjelaskan masalah tentang Flame Mantra dengan terlalu jelas. Segera, untuk mencegah Sun Er terus mengejarnya dengan lebih banyak pertanyaan, dia hanya bisa memberikan wajah tidak senang saat dia berkata, tahan jika kamu menginginkannya. Jika Anda tidak menginginkannya, buang saja. Ketika dia melihat ekspresi Xiaoyan, Sun Er mengerutkan bibirnya dan memberikan senyuman manis. Dia berkata, baiklah, secara kebetulan, saya sekarang membutuhkan metode Qi transisi. Benda ini cocok sekali. Benar, apa yang ingin dicari Xiaoyan GG? Biarkan Sun Er membantu Anda mencarinya. Sun Er berkata dengan lembut. Aku butuh gulungan yang berisi teknik Dou tipe Sonic. Xiaoyan sedikit mengernyit sebelum menghela nafas. Aku tidak tahu apakah aku bisa menemukannya di sini. Teknik Dou tipe Sonic. Sun Er kaget saat mendengar ini. Dia segera menyuarakan pikirannya, teknik Dou yang tidak ortodoks ini sangat langka. Kami memang dapat menemukan beberapa kelas rendah, tetapi saya pikir Xiaoyan GG tidak akan tertarik dengan salah satu dari kelas itu. Namun, yang berkelas tinggi sangat sulit ditemukan. Kita hanya bisa mencoba keberuntungan kita. Iya, Xiaoyan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan menatap kumpulan cahaya padat di udara dan tidak bisa menahan untuk tidak merasakan kulit di kepalanya menjadi sedikit mati rasa. Harta karun yang dikumpulkan di Book Collection Hall ini sebenarnya telah mencapai jumlah yang menakutkan. Jika orang-orang di wilayah sudut hitam tahu tentang ini, mereka semua mungkin menjadi gila. Pantas saja Book Collection Hall ini tersembunyi dengan begitu sembunyi-sembunyi. Apalagi, bahkan ada dua orang misterius berjubah abu-abu dengan kekuatan menakutkan yang menjaganya. Setelah memberikan gulungan yang berisi metode Qi kelas D kepada Sun Er, Xiaoyan sekali lagi menutup matanya. Dia mengandalkan kekuatan persepsi spiritualnya untuk menyelidiki kelompok energi cahaya tersebut. Karena Sun Er tidak memiliki kemampuan persepsi spiritual yang luar biasa, dia hanya bisa mengandalkan indera untuk meraihnya. Namun, kemungkinan mendapatkan apa yang dia cari dengan menggunakan metode ini terlalu rendah. Bahkan setelah meraih lebih dari 10 kelompok cahaya, Sun Er tidak menemukan apa yang dia butuhkan. 3 orang lainnya di Book Collection Hall semuanya telah memperoleh sesuatu yang dengan enggan bisa dipuaskan setelah melakukan upaya yang sangat besar. Selain itu, mereka berhasil mengeluarkan objek dari klaster cahaya.
Baisan memperoleh baju besi sutra yang hampir transparan. Benda ini memiliki kekuatan pertahanan yang mengejutkan. Jika seseorang mendiskusikan kemampuannya untuk menahan pukulan, itu telah melampaui rompi dalam, yang bisa menahan Amethyst Winged Lion, yang telah diberikan Yun Yun pada Xiao Yan ketika dia berada di Kekaisaran Jiama. Hujia telah memperoleh pil berwarna ungu dengan efek yang tidak diketahui. Adapun Wu Hao, dia tampaknya telah memperoleh gulungan yang berisi teknik Dou. Namun, dia tidak melepaskan sedikit pun informasi tentang kelas item tersebut setelah mendapatkannya. Oleh karena itu, selain dirinya sendiri, Xiao Yan dan yang lainnya tidak yakin apa yang menggunakan teknik Dou yang telah dia peroleh, miliki. Pada saat ini, hanya ada 10 menit tersisa hingga batas 1 jam, bahwa mereka bisa tinggal di aula koleksi buku, habis. Namun, teknik Sonic Dou, yang telah diantisipasi Xiao Yan, tidak muncul. Bayangan hijau pucat melintas dari udara. Sun Er menyeka keringat di dahinya. Dia melambaikan gugusan cahaya di tangannya ke arah Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum pahit, peringkat 6 Monster Core dari Magical Beast ini juga barang langka yang bagus. Sayangnya, bukan itu yang kami butuhkan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Seiring waktu perlahan mengalir, ketegangan persepsi spiritualnya juga semakin ketat. Pada contoh tertentu, hati miliknya, yang kekuatan spiritualnya tegang sampai sangat tiba-tiba bergetar. Persepsi spiritual, yang meresap ke seluruh ruangan, mengirimkan getaran yang sangat kecil di udara ke dalam pikirannya. Getaran ini mata tertutup rapat Xiao Yan terbuka. Tubuhnya seperti bola meriam, yang melesat langsung ke udara. Tangannya dengan kasar meraih sekumpulan cahaya sebelum dia mendarat dengan mantap di tanah. Xiao Yan GG, apakah kamu sudah mendapatkannya? Sun Er buru-buru bertanya saat melihat tindakan Xiao Yan. Xiao Yan perlahan membuka kumpulan cahaya di tangannya. Tatapannya melewati cahaya dan menyapu di dalamnya. Awalnya, dia mengangguk tapi dia langsung mendesak kecewa, aku memang telah menemukannya. Tapi sayangnya itu hanyalah teknik Dou Sonic tingkat tinggi kelas uang. Ini adalah selisih yang cukup besar dari yang saya harapkan. Apa yang harus kita lakukan? Mengapa kita tidak terus menunggu sebentar? Sun Er berkata dengan ragu-ragu. Tidak ada cukup waktu. Xiao Yan tertawa getir. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke sisi lain ruangan hanya untuk secara kebetulan melihat tatapan sombong Baisan. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak bisa diganggu dengan dia. Menghadapi Sun Er, dia berkata, lupakan, ayo pergi. Meskipun kelasnya rendah, saya dapat berimprovisasi dan menggunakannya terlebih dahulu. Begitu dia mengatakan ini, dia membalikkan tubuhnya dan berjalan menuju jalan yang dia masuki. Hehehe, Junior Xiao Yan, sepertinya kau orang yang paling beruntung. Di belakangnya, Hujia dan 2 orang lainnya juga mengikuti mereka karena keterbatasan waktu. Baisan tidak bisa menahan kenyamanan di hatinya saat dia melihat wajah Xiao Yan yang tertekan saat dia membuka mulutnya dan berkata, apakah tulangmu gatal untuk dipukul lagi? Langkah kaki Xiao Yan tiba-tiba berhenti saat dia memiringkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum dingin. Ekspresi Baisan berubah sedikit. Dia tersenyum tipis tetapi tidak melanjutkan berbicara. Dalam hatinya, dia berkata dengan muram, kamu sekarang bisa terus menjadi sombong. Ada banyak hal yang bisa kamu lihat setelah kamu memasuki akademi dalam. Ketika dia melihat bahwa Baisan tidak berani menjawab, Xiao Yan melengkungkan bibirnya dengan jijik. Akhirnya, dia melirik ke penghalang energi, yang masih mengeluarkan item dengan kecepatan yang melambat. Dia menghela nafas dalam hatinya, berbalik, dan akan pergi. Siu, saat Xiao Yan berbalik, cahaya penghalang energi di sudut tiba-tiba menjadi lebih terang. Tiba-tiba, suara yang tajam dan aneh terdengar di seluruh ruangan. Suara aneh itu melewati udara dan disebarkan secara bergolak, menyebabkan semangat Xiao Yan dan yang lainnya menjadi sedikit linglung. Ya linglung hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang. Langkah kaki Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Dia segera dan tiba-tiba berbalik saat kecepatan tubuhnya dilepaskan secara maksimal. Akhirnya, dia berubah menjadi bayangan hitam yang melesat secara eksplosif menuju penghalang energi di dalam ruangan. Pada saat Xiao Yan bertindak, gugus energi transparan keluar dari penghalang energi itu. Mengikuti kemunculannya,
Gelombang suara yang tajam pada dasarnya berubah menjadi bentuk seperti riak yang menyebar ke seluruh ruangan. Saat gugus energi transparan ditembakkan, gelombang suara yang tajam berubah menjadi riak seperti zat, dan mulai menyebar ke segala arah, dengan gugus energi bertindak sebagai pusat gempa. Baisan dan yang lainnya dikejutkan oleh gangguan ini, yang tiba-tiba muncul. Segera, mereka dengan cepat mencapai pemahaman. Masing-masing ekspresi mereka berbeda saat mereka menyaksikan bayangan hitam itu, yang telah berubah menjadi Xiaoyan, menembak dengan liar. Di bawah pengamatan beberapa orang di ruangan itu, Xiaoyan melepaskan kecepatannya hingga batasnya dan muncul di depan klaster energi transparan dalam 2 kedipan. Tangannya sedikit melengkung, seperti cakar elang, saat dia meraih gugus energi dengan cara seperti kilat. Tampaknya telah merasakan tindakan Xiaoyan, gugus energi itu, yang awalnya melesat ke depan, tiba-tiba berhenti. Itu segera berguncang dan benar-benar mulai mundur untuk menghindarinya. Merasakan refleks yang hampir bersyarat seperti menghindari klaster energi transparan, Xiaoyan mengeluarkan tawa dingin. Dia mengguncang lengan bajunya dan tangannya tampak memanjang hingga satu bagian. Dengan genggaman tangannya yang berbentuk cakar, dia dengan kuat menangkap gugus cahaya transparan ke telapak tangannya. Begitu dia mendapatkan barang itu, tubuh Xiaoyan tidak menunjukkan keraguan sedikit pun saat dia mundur dengan cara seperti kilat. Pada saat yang sama, kekuatan isap yang sangat besar tiba-tiba meledak keluar dari penghalang energi di dalam ruangan. Di bawah tarikan gaya hisap ini, gumpalan energi yang bertahan dan meresap ke dalam ruangan tanpa henti ditarik kembali ke penghalang energi. Dalam sekejap, gugus cahaya yang menembus tempat itu melintas. Kelompok cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang telah dimuntahkan sebelumnya, dengan pengecualian item di Sun Air, Baisan dan tangan lainnya, yang penutup energinya telah rusak, sekali lagi ditelan sepenuhnya oleh penghalang energi pada saat ini. Saat dia merasakan kekuatan isap yang dipancarkan dari penghalang energi, Xiaoyan tahu bahwa ini semua karena mereka mendekati akhir dari batas waktu mereka. Tangannya meraih gugus cahaya transparan di tangannya, yang berulang kali gemetar ingin melarikan diri. Benda ini juga merasakan tarikan gaya isap dan mulai ingin melarikan diri dari pengekangan Xiaoyan. Xiaoyan GG, cepat coba dan lihat apakah kamu bisa mendapatkan benda di dalamnya. Sun Er buru-buru mengingatkan saat melihat tangan Xiaoyan, yang sedang tersedot sampai dia diseret menuju penghalang. Hanya setelah mendengar kata-kata Sun Er, Xiaoyan pulih. Tangan kanannya memegang light cluster dengan erat, sementara tangan kirinya tiba-tiba dimasukkan ke dalamnya. Bang! Tangan Xiaoyan dimasukkan ke dalam klaster cahaya sambil diawasi oleh beberapa dari mereka. Sesaat kemudian, kekuatan besar tiba-tiba melonjak dan benar-benar langsung memukul mundur Xiaoyan. Apalagi gaya tolak ini besar, itu sudah cukup untuk menyebabkan Xiaoyan mundur beberapa langkah sebelum dia bisa menetralkan kekuatan. Sial, saya sebenarnya tidak bisa. Ekspresi Xiaoyan segera menjadi jelek saat tangannya diblokir. Pada saat ini, gaya isap, yang dipancarkan oleh penghalang energi, juga menjadi semakin kuat. Hanya ada beberapa kelompok cahaya yang terhitung masih tertinggal di dalam seluruh ruangan. Senyum dingin sombong tanpa sadar muncul di wajah Baisan saat dia melihat tangan Xiaoyan, yang dipantulkan dari klaster cahaya. Xiaoyan GG, pegang erat-erat. Biarkan aku mencoba. Bayangan berwarna hijau melintas di samping Xiaoyan. Tangan Sun Er juga dengan cepat diulurkan ke klaster energi. Melihat Sun Er menjadi semakin dekat dengan sekelompok cahaya, hati Xiaoyan juga tiba-tiba terangkat. Jika bahkan Sun Er tidak mampu melakukannya, maka teknik Sonic Go ini, yang telah mencapai tangannya, kemungkinan akan menumbuhkan sayap dan terbang menjauh. Pada saat itu, Xiaoyan benar-benar hanya bisa puas dengan teknik Sonic Go kelas uang dari sebelumnya. Di bawah fokus intens dari tatapan mata di seluruh ruangan, tangan Sun Er tiba-tiba dimasukkan ke dalam light cluster. Sesaat kemudian, jenis perlawanan yang dihadapi Xiaoyan sebelumnya tidak muncul. Sukacita muncul di wajah Sun Er. Tangannya hanya berhenti sesaat di dalam klaster cahaya sebelum ditarik dengan cepat. Sebuah gulungan seperti kristal muncul di mata semua orang. Saat dia melihat gulungan itu, yang telah berhasil dihapus Sun Er, hati gugup Xiaoyan akhirnya tenang.
Dia tersenyum di wajahnya seolah-olah dia telah meletakkan beban yang berat. Xiaoyan GG ini. Sun Er mengusap keringat di dahinya yang cerah dan halus. Dia juga sangat takut kegagalannya akan menyebabkan kekecewaan Xiaoyan. Untungnya, bagaimanapun, skenario kasus terburuk yang dia perkirakan tidak muncul. Dia tersenyum dan menyerahkan gulungan transparan di tangannya ke Xiaoyan. Ini benar-benar terima kasih untukmu. Xiaoyan menerima gulungan itu dan berkata dengan jantung berdebar-debar. Jika bukan karena Sun Er ada di sini, kemungkinan dia harus menonton benda ini, yang sudah mencapai tangannya, sekali lagi ditelan kembali dengan matanya sendiri. Dia menjilat bibirnya dan mengalihkan pandangannya ke arah kata-kata di gulungan di tangannya. Awalnya, dia sedikit kaget tapi dia langsung mengangguk puas. Auman hancur emas harimau singa, teknik Sonic Do kelas Suan tinggi. Saat singa dan harimau mengaum dalam persatuan, semua binatang tunduk. Itu memiliki kekuatan luar biasa untuk menghancurkan emas dan mengguncang jiwa. Xiaoyan membaca kata-kata di atas gulungan itu sekali, dan merasakan kepuasan yang luar biasa di dalam hatinya. Hal yang paling dia butuhkan saat ini, adalah teknik Sonic Do dari kelas ini. Jika terlalu rendah, dia akan mencemoohnya. Jika terlalu tinggi, akan terlalu sulit untuk berlatih dan sepertinya dia akan mengalami kesulitan untuk benar-benar mempraktikkannya sampai dia memiliki kekuatan yang cukup yang mungkin membutuhkan waktu yang lama. Bagaimanapun, semakin tinggi kelas teknik Do, semakin tinggi kesulitan mempraktikkannya. Saya akhirnya mendapatkannya. Xiaoyan menghela napas panjang. Dia sembarangan membuang teknik Do kelas uang tingkat tinggi yang telah dia dapatkan sebelumnya. Ketika itu meninggalkan tangannya, itu dibungkus oleh sekelompok cahaya dan akhirnya ditembakkan kembali ke penghalang energi sebelum menghilang. Ayo pergi. Xiaoyan menyimpan teknik Sonic Do tingkat tinggi kelas Suan ini di dalam cincin penyimpanannya dan melambaikan tangannya ke Sun Er. Segera, dia memimpin untuk berbalik dan berjalan ke terowongan yang dia masuki sebelumnya. Ketika dia melewati Baisan, langkah kakinya berhenti sejenak dan berbicara dengannya dengan senyum tipis, sepertinya aku harus mengecewakan senior Baisan. Saya telah mendapatkan hal yang saya butuhkan. Begitu dia selesai mengatakan itu, dia tidak terus tinggal. Sebaliknya, dia dan Sun Er berbalik dan berjalan kembali ke terowongan yang gelap. Baisan mendengus dingin saat melihat ekspresi tersenyum Xiaoyan. Wajahnya gelap dan serius saat dia mengikuti. Di belakangnya, Hu Jia dan Wu Hao juga mengikuti dari dekat. Saat mereka berlima pergi, penghalang energi seperti riak yang mengelilingi ruangan ini juga mulai perlahan menjadi lebih kecil. Sesaat kemudian, penghalang energi berubah menjadi titik kecil, yang benar-benar menghilang dengan suara retakan kecil. Pada saat ini, seluruh ruangan besar juga menjadi kosong. Tidak ada yang menyangka bahwa tempat ini dipenuhi dengan harta karun yang tak terhitung jumlahnya, yang akan menyebabkan kehebohan di dunia luar, hanya beberapa menit sebelumnya. Berderak, pintu utama kuno yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka dengan lembut. Sinar matahari yang hangat mengikuti celah pintu dan menyinari itu, menyinari jejak cahaya yang panjang di dalam terowongan gelap, yang mencapai sampai ke ujung. Pintu utama dibuka, Xiaoyan dan 4 lainnya keluar. Mereka berdiri di tangga dan mengamati warna hijau lembah yang subur. Hati mereka tidak bisa menahan nafas lega. Suasana di dalam Book Collection Hall memang agak terlalu berat. Ruang yang ditempati oleh Book Collection Hall ini sangat luas. Saya khawatir ruangan besar yang kami masuki hanyalah salah satu sudut. Misteri benar-benar merembes keluar dari semua tempat ini setelah berjalan keluar dari pintu utama. Sudut mata Xiaoyan menyapu 2 orang berjubah abu-abu, yang duduk di kedua sisi, seperti biksu tua dalam meditasi, tanpa pergi jejak saat dia berbicara pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Setelah mendengar suara pintu dibuka, jubah orang berjubah abu-abu tiba-tiba bergerak sedikit. Xiaoyan dan yang lainnya segera merasakan energi tak berbentuk yang luas dan agung memindai mereka. Kekuatan energi itu menyebabkan kekagetan muncul di hati mereka. Energi tak berbentuk tampaknya hanya memiliki tujuan untuk memindai mereka. Oleh karena itu hanya berlangsung selama 10 detik sebelum mundur seperti air pasang sampai benar-benar menghilang. Waktu sudah berakhir, Anda bisa pergi. Ingat, Anda tidak dapat mengungkapkan sedikit pun dari semua yang terjadi di sini, termasuk informasi tentang interior aula koleksi buku.
Sebuah suara serak tua perlahan bertahan di tempat pintu utama berada. Xiao Yan dan yang lainnya buru-buru menundukkan kepala saat mendengar ini. Hehehe, apakah kalian semua sudah keluar? Ketika dia melihat 5 orang berjalan keluar, Hugan, yang telah berdiri di depan pavilion, berkata sambil tersenyum, kalian semua tidak pergi dengan tangan kosong, kan? Mereka berlima mengangguk, itu bagus. Tidak peduli apakah hal yang Anda peroleh adalah yang Anda inginkan, paling tidak Anda telah memperoleh sesuatu. Hugan tersenyum saat melihat ini. Dia membungkuk ke arah 2 orang seperti biksu, berjubah abu-abu di samping pintu utama dan berkata, karena orang-orang kecil ini telah keluar, saya tidak akan mengganggu kalian berdua sesepuh dalam latihan Anda. Selamat tinggal. Kedua orang berjubah abu-abu itu masih belum menanggapi kata-kata Hugan. Hugan juga tidak keberatan. Dia melambaikan tangannya pada Xiao Yan dan yang lainnya dan berkata, ikuti aku. Mendengar suara Hugan, Xiao Yan dan 4 orang lainnya juga membungkuk ke arah 2 orang berjubah abu-abu, yang duduk bersila tanpa bergerak, seperti tiang kayu. Mereka perlahan berjalan mundur, menuruni tangga batu hijau, sebelum berbalik dan tiba di sisi Hugan. Tatapan Hugan menyapu mereka berlima. Hanya ketika dia melihat bahwa mereka tidak terluka, dia sekali lagi menangkupkan tangannya ke arah 2 orang berjubah abu-abu, berbalik, dan berjalan menuju pintu tak terlihat yang ditarik terbuka oleh tangan besar tak berbentuk. Ikuti aku, jangan sentuh lipatan spasial itu. Jika tidak bahkan aku tidak bisa menyelamatkanmu. Hugan menoleh dan mengingatkan saat mereka akan melewati ambang pintu. Setelah itu, tubuh bagian atasnya tetap diam saat dia melangkah keluar, melangkah melintasi pintu sekaligus. Di belakangnya, Xiao Yan dan yang lainnya mengikuti dengan hati-hati. Tak satu pun dari mereka berani melakukan gerakan yang berbeda sedikit pun. Setelah mereka dengan aman melewati pintu tak terlihat, riak energi perlahan terbentuk. Xiao Yan berbalik dan melihat, hanya untuk melihat bahwa pintu tak terlihat, yang robek terbuka, sudah mulai menghilang perlahan. Sesaat kemudian, dinding lipat ruang yang sangat sempit sekali lagi muncul, menyembunyikan aula koleksi buku di belakangnya. Tatapan Xiao Yan melompat melintasi lipatan spasial itu, yang sulit dirasakan dan menyapu pintu masuk utama aula koleksi buku. Ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit. Kedua sosok manusia berjubah abu-abu itu, yang awalnya masih duduk bersila di sana sebelumnya, anehnya menghilang pada saat ini. Gerakan yang bisa disebut seperti momok ini menyebabkan hawa dingin terus meningkat di dalam hatinya. Siapa sebenarnya orang-orang berjubah abu-abu yang menjaga Book Collection Hall ini? Akademi Jianan ini masih bisa berdiri setelah bertahun-tahun saat berada dalam bahaya yang memenuhi wilayah sudut hitam. Mereka memang memiliki fondasi yang sangat besar. Xiao Yan menghela nafas dalam hatinya dan menggelengkan kepalanya. Dia dengan cepat mengikuti Hugan dan yang lainnya di depan dan sekali lagi masuk ke dalam gua gunung tempat dia datang sebelumnya. Menyusul lenyapnya Xiao Yan dan yang lainnya, lembah gunung kecil ini, yang tersembunyi di lokasi yang tidak diketahui, sekali lagi kembali hehehe-heningan sebelumnya. Hanya sampai akhir kompetisi kualifikasi akademi dalam tahun depan tempat ini akan dibuka lagi. Di dalam ruang belajar yang luas, Hugan memandangi dinding di samping ruang kerja, yang perlahan-lahan menutup. Baru saat itulah dia berbalik dan menghadapi Xiao Yan dan 4 orang lainnya di depannya. Dia berkata sambil tersenyum, baiklah, dapat dianggap bahwa Anda semua mendapatkan upah Anda. Beristirahatlah selama 2 hari berikutnya. Dalam 2 hari, kalian semua akan memasuki akademi dalam. Pada saat itu, akan ada kesempatan bagi kalian semua untuk menangis sedih. Xiao Yan dan yang lainnya memperhatikan cara tersenyum Hugan. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum mengangguk sedikit. Itu benar, aku akan mengingatkanmu sekali lagi bahwa jika siswa baru yang memasuki akademi ingin menghindari perundungan oleh siswa yang lebih tua, satu-satunya cara adalah tinjumu lebih keras dari mereka. Tentu saja, siswa yang dapat memasuki akademi dalam pada dasarnya adalah siswa terbaik akademi luar sebelumnya. Bakat pelatihan mereka tidak lemah. Menambahkan ini ke metode pelatihan unik di akademi internal, mungkin akan sedikit sulit bagi Anda, siswa baru, yang baru saja masuk, untuk mengejar kemajuan mereka.
Tatapan Hugan menyapu mereka berlima saat dia berkata, oleh karena itu, saya menyarankan Anda semua untuk mencoba yang terbaik untuk meninggalkan permusuhan antara satu sama lain dan bekerja sama. Jika tidak, Anda akan sedikit menderita pada akhirnya. Jangan bilang kalau tangan dan kaki kita akan patah atau kita akan dibunuh oleh orang-orang itu. Ujia memutar matanya, sementara orang lain tidak berkomitmen. Untuk bisa menjadi 5 besar kompetisi kualifikasi, siapa di antara mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri? Ini tidak mungkin terjadi. Bagaimanapun, tempat ini adalah akademi, bukan medan perang. Namun, perasaan orang lain yang menggunakan kekuatan mereka untuk menginjak-injak Anda pada akhirnya tidak baik, bukan? Siapakah di antara kalian yang tidak dipenuhi dengan kesombongan di hatimu? Hugan tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, baiklah, jika tidak ada yang lain, kalian semua bisa kembali. Laporkan di sini 2 hari dari sekarang. Aku akan membawa kalian semua ke akademi saat itu. Ketika dia melihat Ujia menggerakkan bibirnya, ingin mengatakan sesuatu, wajah Hugan langsung menjadi kaku saat berbicara sambil melambaikan tangannya ke arah Xiao Yan dan yang lainnya. Wakil Kepala Sekolah, terima kasih atas peringatan Anda. Kami akan memperhatikannya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia membungkuk dan menyapa Hugan sebelum dia segera pergi bersama Sun Er. Di belakangnya, Hujia dan 2 lainnya juga pergi satu demi satu. Orang-orang ini tidak tahu apa itu rasa sakit yang sebenarnya tanpa menabrak tembok. Begitu Anda memasuki akademi dalam, Anda akan menyadari bahwa bertahan di sana sangat sulit. Tempat itu tidak pernah kekurangan bakat. Hugan duduk di kursinya dan menatap beberapa orang yang telah pergi. Dia mengetukkan jarinya ke meja dan berkata tanpa daya. Setelah memasuki Book Collection Hall dan mendapatkan hal yang dia butuhkan, Xiao Yan menggunakan 2 hari yang tersisa untuk masuk ke gunung besar di belakang akademi. Dia menggunakan semua usahanya untuk mencari tempat pelatihan yang terpencil, dan dengan demikian mulai mempelajari 2 jenis teknik Dou yang telah dia peroleh. Meskipun Xiao Yan tidak terlalu peduli dengan kata-kata Hugan, firasat di dalam hatinya membuatnya samar-samar merasakan dorongan yang mengatakan kepadanya bahwa dia perlu segera meningkatkan kekuatannya. Jika dia sendirian, itu tidak masalah. Namun, sekarang Sun Er juga mengikutinya saat mereka masuk ke akademi dalam bersama-sama. Sebagai seorang pria, dia secara alami perlu melindunginya sampai dia tidak merasakan bahaya sedikit pun. Lagi pula apa yang dikatakan Hugan memang memiliki logika di dalamnya. Manakah dari orang-orang itu, yang bisa menjadi 50 teratas dari akademi luar akademi Jianan, yang bukan jenius yang telah dikumpulkan dari seluruh benua? Jika dia tidak memiliki fondasi, bahkan Xiao Yan tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa berkutat dengan baik di dalam akademi dalam yang tidak banyak dia ketahui. Karena itu, Xiao Yan saat ini perlu meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Dia tidak akan bisa membuat banyak kemajuan dalam hal kultivasi Douqi selama waktu yang singkat ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengandalkan 2 jenis teknik Dou di tangannya. Gerakan 3000 petir, auman hancur emas harimau singa. Salah satunya adalah teknik Dou kelas di tingkat rendah, sementara yang lainnya adalah teknik Dou kelas Suan tingkat tinggi. Salah satunya adalah teknik Dou tipe Agility, sementara yang lainnya, teknik Dou tipe Sonic. 1 untuk menghindar, 1 untuk menyerang. Jika Xiao Yan ingin memahami beberapa pengetahuan dari 2 teknik Dou itu jelas bukan hal yang mudah, bahkan dengan bantuan Yao Lao. Oleh karena itu, setelah beberapa pertimbangan, Xiao Yan pertama kali menempatkan fokusnya pada Lion Tiger Gold Shattering Roar. Teknik Dou kelas Suan tingkat tinggi ini jelas jauh lebih mudah untuk berlatih dibandingkan dengan gerakan 3000 petir kelas rendah di. Selain itu adalah teknik menyerang yang sangat tidak ortodoks. Jika dia harus bertarung dengan orang lain di masa depan, itu bisa mendapatkan efek membuat seseorang lengah. Tentu saja, apa yang disebut lebih mudah untuk berlatih ini dibangun di atas dasar perbandingan antara gerakan 3000 petir dan dirinya sendiri. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Lion Tiger Gold Shattering Roar juga termasuk dalam kelas Suan tingkat tinggi. Jika seorang siswa biasa dapat memiliki 1 jenis teknik kelas itu, dia akan dapat mengandalkannya untuk menonjol di antara teman-temannya. Oleh karena itu, kesulitan mempraktikkannya juga berada pada tingkat yang sangat sulit.
Ini terutama terjadi pada orang-orang seperti Xiao Yan, yang mempraktikkan teknik Sonic Dough untuk pertama kalinya. Kesulitannya berlipat ganda ketika dia mempraktikkannya. Tempat ini adalah air terjun berukuran kecil, yang dikelilingi oleh hutan lebat, hijau, dan lebat. Air terjun seperti sungai berwarna perak mengeluarkan suara gemuruh yang keras saat mengalir dari tebing dan berguling ke bawah. Akhirnya, itu menabrak bebatuan gunung dan memercikkan air kemana-mana. Di atas gunung batu tertentu, tepat di bawah air terjun, seorang pemuda berjubah hitam membuka mulutnya lebar-lebar dengan ekspresi memerah di wajahnya. Dia mengeluarkan raungan lembut, suara menderu miliknya itu cukup aneh. Itu tampak seperti auman harimau, tetapi juga tampak seperti auman singa. Deru bergema di seluruh gunung tanpa henti sebelum tumpang tindih dengan suara air terjun yang tercebur ke bawah, mengguncang permukaan danau hingga riak melingkar mulai menyebar keluar. Raungan batuk-batuk Xiao Yan sekali lagi mengeluarkan suara menderu dengan wajah memerah sebelum dia akhirnya tidak bisa menahan batuk yang intens. Dia melakukan yang terbaik untuk menelan seteguk air liur untuk melembabkan tenggorokannya yang terbakar. Dengan tawa pahit, dia berkata, "Bukankah teknik Sonic Dough sialan ini terlalu sulit untuk dilatih? Saya telah mengaum hampir sepanjang sore. Tenggorokan saya akan menjadi bisu. Namun, tetap saja nada lesu ini. Bisakah ini benar-benar digunakan untuk menyerang?" Pada saat ini, jika seseorang mendengarkan dengan cermat suara Xiao Yan, itu jelas jauh lebih serak dibandingkan 2 hari yang lalu. Tampaknya untuk mempraktikkan apa yang disebut auman hancur emas harimau singa ini, dia mengalami cukup banyak kesulitan. Ini sudah bisa dibilang cukup bagus bahwa Anda kebanyakan bisa meniru auman harimau dan singa dalam sehari. Selama kamu terus berlatih dengan rajin, cepat atau lambat kamu akan bisa mengendalikan kekuatan suara raungan dan tidak akan menyebabkan tenggorokanmu terluka. Suara tersenyum Yao Lao terdengar di dalam hati Xiao Yan. Saya juga ingin menghabiskan sepanjang hari dan malam untuk meniru. Namun, bukankah guru mengatakan bahwa ada batasan waktu harian yang ketat ketika seseorang mempraktikkan teknik Sonic Dough semacam ini? Sepertinya 3 jam, bukan? Begitu seseorang melampaui batas waktu ini, dia akan membebani tenggorokannya dengan sangat berat. Jika tidak hati-hati, dia bisa menjadi bisu. Tangan Xiao Yan menggaruk tenggorokannya, yang mulai terasa sakit, saat dia berkata tanpa daya. Ini memang benar untuk orang biasa. Namun, dengan saya, apakah Anda masih perlu mengkhawatirkan masalah kecil ini? Yao Lao tersenyum bangga. Guru punya solusi. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia segera dan buru-buru bertanya, "Apa kamu sudah mengumpulkan semua bahan obat yang aku minta kamu siapkan tadi malam?" Mereka dikumpulkan gudang bahan obat di kota Jianan jauh lebih kaya daripada di Kekaisaran Jiama. Saya telah membiarkan Sun Er membantu saya menyiapkan semua bahan obat yang Anda butuhkan. Xiao Yan mengangguk dan berkata, "Keluarkan bahan obatnya. Setelah itu, perbaiki satu hal sendiri. Saya akan mengirimkan formula obat ke dalam pikiran Anda." Saat suara Yao Lao terdengar, pikiran Xiao Yan tiba-tiba membengkak. Segera, dia merasa ada banyak informasi yang dimasukkan dengan paksa. Ice Spirit Throat Protecting Liquid, obat jenis bantuan. Ia mampu meredakan berbagai nyeri yang membakar dan melindungi tenggorokan, sehingga tidak akan terpengaruh dan hancur oleh munculnya energi panas secara tiba-tiba. Bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaikinya adalah daun rohes, rumput 3 bunga, dan inti monster tipe air. Ini adalah perhiasan yang telah berhasil saya teliti di masa lalu ketika tidak ada hal lain yang lebih baik untuk saya lakukan. Itu bisa melindungi tenggorokan Anda. Setelah Anda mengkonsumsi ini, Anda tidak perlu khawatir dengan batas waktu dari teknik Sonic Dough. Selama roh Anda dapat menahannya, terserah Anda berapa lama Anda ingin mengaum. Tenggorokanmu tidak akan menjadi bisu, kata Yao Lao sambil tersenyum. Mata Xiao Yan berbinar saat mendengar ini. Dia menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Jika orang biasa berlatih teknik Sonic Dough, dia hanya bisa berlatih maksimal 3 jam sehari. Namun, jika dia mengkonsumsi apa yang disebut cairan pelindung tenggorokan Ice Spirit, dia akan dapat terus berlatih selama beberapa hari tanpa henti. Dikatakan bahwa kerja keras bisa menutupi kecanggungan seseorang.
Xiaoyan percaya bahwa dia akan dapat memahami esensi dari Lion Tiger Gold Shattering Roar jika dia berusaha sekuat tenaga dan berlatih keras selama 2 hari ini. Apalagi, Xiaoyan tidak canggung. Ini yang disebut cairan pelindung tenggorokan roh es pada dasarnya bahkan tidak dapat dianggap sebagai pil obat. Meskipun seseorang harus sangat memperhatikan beberapa detail pemurniannya, menyempurnakannya berjalan sangat lancar untuk Xiaoyan, yang memiliki persepsi spiritual yang luar biasa kuat. Oleh karena itu, setelah dia mengeluarkan ramuan obat, yang telah dia siapkan, dia mulai mengangkat tangannya dan memurnikannya. Hampir setengah jam kemudian, ramuan obat, yang ditempatkan di depannya, telah berubah menjadi cairan biru pucat dan dengan mudah mengisi 2 botol giok kecil. Ah, lumayan. Kemampuan Anda untuk mengendalikan api telah meningkat dengan sangat cepat. Sepertinya efek memiliki persepsi spiritual yang luar biasa cukup besar. Yao Lao menganggukkan kepalanya dan berseru sedikit saat dia melihat botol giok kecil di tangan Xiaoyan. Meskipun tidak sulit untuk menyempurnakan apa yang disebut Ichi Spirit Road melindungi liquid, mampu mempertahankan tingkat keberhasilan 70% pada upaya pertama Xiaoyan untuk menyempurnakannya, itu memang bisa dianggap sebagai hasil yang sangat luar biasa. Telan 1 suap setiap jam. Setelah itu, kamu bisa berlatih Lion Tiger Gold Shattering Roar secara sembarangan. Jika Anda beruntung, Anda mungkin dapat memegang kendali awal atas itu selama sisa waktu yang Anda miliki. Yao Lao sambil tersenyum berkata, adapun gerakan 3000 petir itu, kamu harus menghindarinya untuk sementara. Salah satu alasannya adalah tidak ada cukup waktu. Yang kedua adalah berlatih teknik Do di kelas tidak semudah yang Anda pikirkan. Oleh karena itu, kami hanya dapat menunggu sampai Anda memasuki akademi dalam sebelum saya dapat menemukan beberapa kesempatan untuk membantu Anda merancang prosedur pelatihan. Iya, Xiaoyan mengangguk. Dia pertama kali menyimpan 1 botol giok kecil sebelum menuangkan cairan dari botol lain ke mulutnya. Saat Ichi Spirit Road Protecting Liquid bergulir ke tenggorokannya, itu berubah menjadi perasaan sedingin es yang mulai menyebar. Xiaoyan bisa dengan jelas merasakan bahwa cairan sedingin es ini menutupi tempat tenggorokannya berada. Sisa rasa sakit yang membakar, yang telah ada sebelumnya, dengan cepat menghilang saat ini. Hei, ini benar-benar hal yang bagus sekarang. Mari kita berusaha untuk memahami kendali awal atas auman hancur emas harimau singa ini selama waktu yang tersisa. Saat dia merasakan rasa sakit yang membakar hilang, Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh dengan efek cepat dari cairan ini. Dia membuka mulutnya dan tersenyum. Segera, dia menghirup nafas panjang dari udara yang agak lembab sebelum suara menderu aneh itu sekali lagi keluar dari mulut Xiaoyan beberapa saat kemudian. Akhirnya, itu berubah menjadi riak berbentuk lingkaran yang menyebar ke segala arah dengan Xiaoyan di tengahnya. Ini membentuk gelombang riak di seluruh permukaan danau. Di bawah air terjun, auman aneh, yang ditutupi oleh percikan keras dinding air, menjadi semakin tajam dan bertekanan. Sekian dulur alur cerita Battle Through the Heavens Season 5. Tunggu next episode-nya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Terima kasih.